down, yeah. I've been feeling so, I've been. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Nasid Nabawi. Saya di sini selaku dari kelompok 7 ingin membacakan materi tentang asal nama Aceh. Kira-kira Aceh nama asalnya apa ya? Dan kenapa sih Aceh kok bisa kebentuk namanya kok jadi Aceh? Oke, kita simak nih berikut ini. Jadi, Aceh pertama kali dikenal dengan nama Aceh Darussalam. Itu sekitar tahun 1511 sampai 1945. Provinsi ini dibentuk pada 1956 dengan nama Aceh sebelum diubah menjadi Daerah Istimewa Aceh. Itu tahun 1059 hingga 2001. Lalu Nanggroe Aceh Darussalam diubah menjadi di tahun 2001 dan 2009 dan kembali ke Aceh sejak tahun 2009. Sebelumnya, nama Aceh biasa ditulis Aceh. Teman-teman bisa mungkin lihat di teks ini ya, ditulis dengan Aceh dan Achin. Suku Aceh menamai dirinya dengan bagaimana macam nama seperti Akhir, Achin, Aceh, Asji, dan lain-lain. Mungkin teman-teman sudah lihat tadi teksnya tadi apa yang saya sudah sebutkan. Aceh secara teritorial dan keternegaraan merupakan salah satu provinsi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang kita sebutkan NKRI yang berada di ujung barat Pulau Sumatera. Secara antropologi, Aceh merupakan suatu komunitas yang terbentuk dari percampuran berbagai suku bangsa menjadi suatu etnis yang dipersatukan oleh agama, lingkungan, bahasa, budaya, dan adat istiadat. Aceh mendapat gelar sebagai Serambi Mekah. Kenapa ya Aceh kok disebut sebagai Serambi Mekah? Karena Aceh itu menjadi wilayah Nusantara pertama yang masuk Islam sampai kemudian menyebar ke wilayah lain di Asia Tenggara. Wah, hebat banget nih Aceh. Sebagai agama Islam pertama nih di Indonesia itu ada di Aceh. Nah, makanya kenapa di Indonesia itu mayoritas agama Islam, karena di awal-awal itu Aceh lah yang pertama masuk ke Indonesia hingga menyebar ke Asia Tenggara. Oke, lanjut kita akan bahas tentang rumah adat suku Aceh. Kira-kira rumah adat suku Aceh tuh kayak gimana ya? Kayak di belakang saya ini ya termasuk, tapi ini beda. Ini masuk ke dalam masjid. Tapi lebih spesifiknya, rumah adat suku Aceh seperti ini. Ya, teman-teman udah lihat ya. Ya, jadi rumah adat suku Aceh ini bernama Rumuh Aceh. Rumuh Aceh merupakan rumah panggung yang memiliki 3 bagian nih. Setiap rumah memiliki ruang utama. Jumlah ruang yang dimiliki tergantung kemampuan dan kebutuhan masyarakat. Lalu berikutnya ada pakaian adat suku Aceh. Kira-kira pakaian adat suku Aceh itu repot gak sih? Ribet gak sih? Sebenarnya enggak teman-teman. Pakaian adat suku Aceh ini sangat-sangatlah bisa dibilang modern juga ya, tapi tradisional juga ya. Jadi kayak simple aja gitu, look simple. Teman-teman bisa contoh di sini. Nah, teman-teman juga udah ngeliat kan tadi cara pakaian adat suku Aceh gimana. Jadi di pakaian suku adat Aceh ini bernama Oleh Balang, untuk teman-teman yang nggak tahu ya. Jadi di sini Oleh Balang ini termasuk ke Lindo Baro, pakaian pria berupa baji mau kasah atau baju jas leher tertutup, cekak musang atau jas dengan celana panjang, serta kain sarung atau ija langgugap. Pakaian dilengkapi dengan rencong atau siwah, mau ke top atau bagian kepala ditutupi kopiah populer, serta tangkulak atau tampok. Berikutnya ada Daro Baro. Daro Baro pakaian tradisional perempuan yang dipengaruhi budaya Melayu, Arab, dan Cina, sehingga pakaian tampak longgar. Nggak salah lagi kan, di Aceh kan di ujung Indonesia, ibaratnya dari Sabang sama Merauke. Sabang kan di ujung tuh, jadi masih ada budaya-budaya Melayu lah. Berikutnya ada sejarah tradisional suku Aceh. Kira-kira
Teman-teman tahu nggak sih sejarah, bukan sejarah sih, maksudnya senjata suku Aceh itu gimana? Nggak tahu ya? Ya, teman-teman bisa lihat contoh di sini. Nah, itu adalah senjata suku Aceh yang dinamakan yaitu rencong. Jadi senjata ini digunakan sejak Kesultanan Aceh. Bentuk senjata tersebut berupa belati panjang. Selain itu, melindungi diri, rancong juga sebagai lambang keberanian pemiliknya. Jadi begitu teman-teman. Jadi untuk senjata rencong daerah suku Aceh. Sekian dari saya. Mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Thank you. Kemudian materi yang selanjutnya ada tentang tarian adat suku Aceh. Tarian adat Aceh yang beraneka ragam juga dimiliki oleh setiap daerah di Aceh. Contoh tarian yang pertama ada tari sedati. Tari sedati biasanya dibawakan oleh sekelompok penari pria yang gerakannya sangat khas dan energik, serta diiringi oleh lantunan syair dan suara hentakan dari para penari. Tari sedati dijadikan sebagai sarana penyebaran dakwah Islam, sebagai pengobar semangat dan hiburan masyarakat, serta memiliki fungsi lainnya. Tarian ini juga mengandung filosofi tentang kehidupan. Dalam syair tari sedati terkadang disisipkan filosofi tentang persoalan hidup dan sosial sehari-hari sehingga dapat menjadi solusi permasalahan bagi masyarakat. Contoh yang kedua adalah tarian saman. Tari saman dibawakan oleh perempuan maupun laki-laki dengan gerakan yang khas, semangat dan energik, serta diiringi oleh lantunan nada dan syair. Tari saman dan tari sedati sama-sama berasal dari Aceh, namun yang membedakannya adalah tari saman gerakannya dilakukan dengan posisi duduk, sedangkan tari sedati gerakannya dilakukan dengan posisi berdiri. Contoh tarian yang ketiga ada tari didong. Tari didong adalah sebuah kesenian masyarakat Gayo yang memadukan unsur tari, vokal, dan sastra. Pada awalnya, didong digunakan sebagai sarana bagi penyebaran agama Islam melalui media syair. Tujuan dari tarian didong adalah agar masyarakat pendengarnya dapat memaknai hidup sesuai dengan ajaran kehidupan para nabi dan tokoh yang sesuai dengan agama Islam. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam tarian didong ini, contohnya adalah nilai-nilai religius, nilai-nilai keindahan atau estetika, dan nilai-nilai kebersamaan. Itulah beberapa contoh tarian dari adat suku Aceh yang sudah saya jelaskan. Silakan Suku-suku dan bahasa yang ada di Aceh. Yang pertama, suku Aceh dengan bahasa Aceh. Kedua, suku Tamiang dengan bahasa Tamiang. Ketiga, suku Gayo dengan bahasa Gayo. Keempat, suku Kluet dengan bahasa Kluet. Kelima, suku Alas dengan bahasa Alas. Keenam, suku Julu dengan bahasa Julu. Ketujuh, suku Pakpak dengan bahasa Pakpak. Kedelapan, suku Anak Jame dengan bahasa Jame. Kesembilan, suku Sigulai dengan bahasa Sigulai. Kesepuluh, suku Lekon dengan bahasa Lekon. Kesebelas, suku Devayan dengan bahasa Devayan. Ke-12, suku Haloban dengan bahasa Haloban. Ke-13, dan yang terakhir ada suku Nias dengan bahasa Nias. Selanjutnya ada materi tentang tradisi suku Aceh. Masyarakat Aceh yang dikenal mayoritasnya beragama Islam, memiliki adat dan istiadat serta kebudayaan yang beraneka ragam. Hampir sebagian besar masyarakat Aceh dari dulu sampai sekarang masih tetap melaksanakan prosesi tradisi adat istiadat yang sudah dilaksanakan secara turun-temurun. Contoh tradisi adat istiadat yang pertama adalah pesijek. Pesijek adalah prosesi yang dilakukan di berbagai kegiatan tertentu dalam kehidupan masyarakat Aceh. Contohnya seperti upacara perkawinan, membangun rumah dan menghuni rumah baru, menunaikan ibadah haji, kurban hewan, dan lain-lainnya.
Pesijuk juga dilakukan oleh anggota masyarakat terhadap seseorang yang memperoleh keberuntungan, misalnya lulus sarjana, memperoleh kedudukan tinggi dalam pemerintahan dan masyarakat, penghargaan atau anugerah bintang tertinggi, kendaraan baru, dan lain-lainnya. Contoh yang kedua ada tradisi putaran anak. Putaran anak adalah membawa bayi turun ke tanah dengan suatu upacara atau ritual yang dilakukan oleh masyarakat Aceh dengan praktik yang berbeda-beda. Arti dari istilah putaran anak ialah menurunkan bayi dari rumah ke tanah, karena pada umumnya rumah masyarakat Aceh tempo dulu merupakan rumah panggung. Adat putaran anak disebut juga dengan bebidong tanah, yang merupakan kebiasaan masyarakat. Gampong tokoh membawa anak turun ke tanah. Ada juga sebagian bayi dibawa ke masjid kemudian dimandikan oleh salah satu orang tua gampong yang paham agama atau alim. Berbagai macam tempat mandi dikunjungi untuk memandikan bayi sesuai dengan tujuan yang memiliki hajat putaran anak. Setelah upacara pemandian bayi selesai, maka dilanjutkan dengan acara Bairzanji, yaitu mengumandangkan lagu-lagu atau selawat yang bernuansa Islam. Setelah serangkaian acara selesai, barulah bayi dibawa turun ke tanah. Contoh tradisi yang ketiga adalah megang, merupakan salah satu tradisi yang masih dilestarikan di Aceh. Megang atau sebagian menyebutnya dengan memegang adalah sebuah tradisi makan daging pada saat sebelum memulai puasa Ramadan, Lebaran Idul Fitri, dan Lebaran Idul Adha. Tradisi ini diyakini sebagai salah satu hal yang sangat penting dan tidak boleh ditinggalkan oleh masyarakat Aceh. Praktek perayaan megang ini dirayakan oleh semua lapisan masyarakat baik di desa maupun di kota, sehingga momen ini tidak dilewatkan oleh siapapun. Selain dianggap sebagai salah satu bagian agama yang mesti dilaksanakan, perayaan megang ini juga menjadi momen penting bagi keluarga, khususnya orang tua untuk berkumpul dengan keluarga. Biasanya pada hari megang tersebut, anak dan saudara yang merantau atau telah berkeluarga dan tinggal di tempat yang jauh, mereka akan pulang dan berkumpul pada hari megang tersebut. Tidak ada perayaan yang sangat spesial dalam perayaan megang tersebut. Acara intinya adalah makan daging yang telah dimasak dengan bermacam masakan secara bersama-sama. Di beberapa tempat, masakan daging ini berbeda-beda sesuai dengan khas daerahnya sendiri. Di Pidi, Biren, Aceh Utara, dan beberapa daerah lain mereka lebih suka memasak kari atau sop daging. Di Aceh Besar, mereka lebih terkesan apabila pada hari megang tersebut memasak daging asam keung dan sireboh atau daging yang dimasak dengan cuka, walaupun nantinya juga ditambah dengan sop daging atau rendang atau masakan daging rendang. Itulah beberapa contoh tradisi suku Aceh yang sudah saya jelaskan. Oke, baik, terima kasih para pemateri yang sudah menjelaskan tentang materi kebudayaan Aceh, baik itu dari pakaian Aceh maupun tradisi-tradisi yang unik di dalam Aceh dan juga bahasa-bahasa Aceh. Selanjutnya saya akan menjelaskan keterkaitan Pancasila dalam kebudayaan Aceh, yaitu yang terkandung sila ke-1 di tradisi putaran anak atau kehidupan masyarakat Aceh. Adat mendapat kedudukan yang terhormat dan diakui sebagai penguat hukum syariah, seperti yang disebut dalam hadis Majah, yaitu hukum ngon adat lagi zat ngon sifat, yang dapat diartikan bahwa hukum Islam dengan adat bagaikan zat dengan sifat. Yang kedua yaitu ada terkandung dalam sila ketiga di dalam tradisi Pesijok, karena berasal dari kata satu yang berarti utuh, tidak terpecah belah. Persatuan mengandung pengertian bersatunya bermacam corak yang beraneka ragam, menjadi satu kedaulatan, serta saling membantu satu sama lain. Jadi persatuan Indonesia ialah persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Bangsa yang mendiami wilayah Indonesia ini bersatu karena didorong untuk mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas dalam wadah negara merdeka dan berdaulat. Selanjutnya itu ada terkandung dalam sila kelima, yaitu di tradisi memegang, yang sudah dijelaskan oleh pemateri tadi, karena keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Berarti bahwa setiap orang Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, dan ekonomi, serta kebudayaan juga. Dengan kata lain, keadilan itu meliputi keadilan dalam bidang material dan bidang spiritual. Pengertian mencakup pula pengertian adil dan makmur yang dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia secara merata dengan berdasarkan asas kekeluargaan dan untuk kebahagiaan bersama. Baik, itu pengertian dan keterkaitan Pancasila dari budaya Aceh. Mungkin kami dari kelompok 7 izin undur diri. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.